Kalau begitu, baik. Mungkin kita bisa mulai kegiatannya pada hari ini ya teman-teman dan kakak-kakak semuanya dan bunda-bunda yang sudah bergabung di Zoom kita pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan teman-teman, nama saya Damar. Saya perwakilan dari tim Mahakarya Citra Utama. Dan juga sudah ada MC operator yang akan menemani kita dan juga sudah ada Ibu Budi. Oke, saya yang akan menemani kakak-kakak dan bunda-bunda semuanya di webinar Zoom pada malam hari ini di kebidanan untuk bedah soal hukum dengan tantangan exit exam. Sebelumnya, kita tanpa berlama-lama ya teman-teman dan kakak-kakak semua, mungkin kurang lebih 1 jam ke depan saya yang akan menemani kalian semua. Dan untuk memulai acara pada malam hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Ini nama Aldi, saya pernah manajemen MCO. Buat teman-teman yang belum tahu apa itu MCO, MCO itu adalah jadi teman-teman baik, kita bisa mulai untuk acara webinar Zoom pada malam hari ini. Sebelumnya, Damar izin untuk Ibu Budi Astiandini boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu, Ibu. Mungkin kakak-kakak semuanya di sini ada yang belum kenal, maka kita kenalan lebih dahulu. Mungkin Sound dulu Mas, apakah suara saya terdengar? terdengar jelas, Ibu. Oh Waktu ya, dan layar di baik. Kalau terdengar, terima kasih semuanya. Saya lihat ini pesertanya dari berbagai tempat, dari Sabang sampai Merauke ya. Woi, saya lihat ada D3, ada S1, ada yang profesi. Baik, saya izin share screen, Mas. Baik, boleh Ibu untuk dimulai untuk share screen-nya. Ya, oke ya. Baik, apakah sudah tampak? Sudah tampak di layar? Baik, sudah terlihat Ibu di layar. Oke, terima kasih Mas Damar dari MCU, teman-teman, bunda-bunda, besti-besti cantik, bidan se-Indonesia. Hari ini kita bersama-sama dalam satu rangkaian yang disiapkan oleh MCU dalam bentuk webinar UKOM untuk melihat kalau bahasanya membedah soal ya atau kita refreshing, mengetahui, mempelajari, atau sekedar untuk sharing. Nah, bersama saya Dr. Budi Astiandini, SSITMKes. Saya selain di MCU, sehari-hari saya di Poltekkes Semarang, saya ada di kampus Kendal. Nah, terima kasih untuk kebersamaan hari ini malam minggu ya Mas ya. Woi, kita malam mingguan dengan Mas Damar ini ya. Malam minggu di ujung hari bulan Januari juga Mas. Karena besok pagi bulannya sudah berubah. Semoga membawa berkat juga buat teman-teman besti-besti cantik saya yang akan mengikuti UKOM. Nah, sebelumnya hari ini kita santai saja, tetapi kita ingin lebih mempersiapkan diri dan ada hal-hal yang menarik, Mas. Karena tadi siang kami ada pertemuan bidan dan ada beberapa informasi yang ternyata ada beberapa hal yang perlu kita siapkan secara ekstra. Nah, ini adalah landasan hukumnya. Kenapa ada uji kompetensi untuk bidan? Ini tadi dari pertemuan Kolegium Kebidanan,
pas hari ini. Jadi hari baik untuk hari ini ya. Kita dapatkan informasi yang terbaru bahwa UKOM ini merupakan satu tindak lanjut dari Undang-Undang Kesehatan, kemudian dari peraturan, kemudian dari Kemenkes. Artinya bahwa uji kompetensi bidan itu dilakukan secara nasional dengan berlandaskan peraturan yang sah. Selanjutnya, kita akan melihat apakah kita hanya berdasarkan undang-undang saja. Nah, untuk bisa menyelesaikan satu kegiatan UKOM, maka kita harus mempersiapkan diri. Tidak hanya mempersiapkan diri dengan daftar saja, Mas. Ternyata sebelum mendaftar, kita harus lihat syaratnya dulu. Apakah kita memenuhi syarat untuk mengikuti uji kompetensi bidan? Tentu saja syaratnya yang paling penting adalah kita masih menjadi mahasiswa yang aktif. Dan datanya ada di PD Dikti. Kalau nggak ada datanya berarti kita belum bisa. Kemudian nanti harus ada syarat lulus semua mata kuliah ya, karena namanya saja uji exit exam. Artinya ujian ini adalah ujian terakhir yang akan menentukan apakah kita dalam pendidikan bisa dikatakan lulus, dalam profesi kita dikatakan kompeten. Nah, kalau kita sudah tahu syaratnya, kita mesti tahu materi yang mau diujikan. Karena tidak mungkin kita berjalan tidak melihat rambu-rambunya. Nah, tentu saja karena ini berhubungan dengan kebidanan, maka materi ujinya juga dengan hubungan kebidanan. Ada berbagai macam soalnya. Ada tentang bagaimana kita mengulang kembali, recalling ya, knowledge kita, pengetahuan kita. Ada juga pemahaman kita tentang satu prosedur dari tindakan yang harus dilakukan. Ada yang berhubungan dengan etika, ada yang berhubungan juga dengan kebijakan atau perundang-undangan, dan berbagai isu serta komplikasi yang mungkin harus kita hadapi dan kita ambil keputusan. Setelah kita tahu syarat dan tahu materi-materi yang akan diujikan, tentu saja yang paling penting adalah mengetahui strategi mengerjakan soal. Kalau kita tidak tahu strateginya mengerjakan soal, 1 menit dengan satu kasus dan 5 option pilihan, waktu akan cepat berlalu begitu saja. Tetapi bersama MCU nanti kita akan mendapatkan berbagai fasilitas, berbagai metode untuk mengerjakan soal yang baik. Nah, ini sekarang Mas info yang terbaru bahwa ternyata uji kompetensi tidak hanya untuk bidan yang lulus. Kalau selama ini kita selalu menganggap bahwa kalau kuliah baru dia uji kompetensi. Ini hasil yang terbaru bahwa sekarang mereka yang punya STR aktif dalam proses perpanjangan dan belum aktif, belum memiliki, belum pernah mengikuti uji kompetensi, mereka wajib. Bidan yang tidak praktek, lulus 5 tahun yang lalu sampai sekarang nggak pernah praktek jadi ibu rumah tangga. Nah, ini juga harus mengikuti resertifikasi atau UKOM lagi. Atau sudah praktek, tapi tidak punya surat izin praktek. Ada. Indonesia itu penuh dengan cerita dan fenomena. Kemudian ada yang masa berlakunya SIP habis, tapi SKP-nya nggak tercukupi. Nah, ini satu peluang, satu bentuk, satu fasilitas yang bisa diberikan oleh MCU selain untuk bidan-bidan yang sedang kuliah,
juga bidan-bidan yang saat ini tidak kuliah tetapi memenuhi kriteria untuk resertifikasi. Selanjutnya ini jadwalnya. Kalau yang resertifikasi itu hanya di Februari, Mei, dan Oktober. Tapi kalau yang uji kompetensi UKOM karena pendidikan sesuai dengan kampusnya. Ada beberapa hal yang menarik untuk uji kompetensi tahun ini diwacanakan tidak seperti tahun-tahun yang lalu. Artinya untuk uji kompetensi saat ini di periode-periode ini kita harus menggunakan dua kamera, satu zoom, satu kamera yang memperlihatkan kita sedang mengerjakan. Jadi besok lebih ketat. Di samping itu harus menggunakan metode atau komponen komputer yang memang dia mengunci. Dia nggak bisa ganti alat, ganti tempat, dan seterusnya. Nah, untuk menghadapi hal itu, tidak selalu kita harus takut, tapi kita harus lebih siap. Karena apa? Kalau kita lulus, kalau kita dapat sertifikat kompetensi, maka kita mendapatkan satu predikat. Kalau yang lulusannya D3, nanti serkomnya akan tertulis bidan vokasi level 5. Kalau yang kuliahnya profesi, maka akan tertulis sertifikasi kompetensi bidan level 7. Nah, ini yang membedakan. Tentu saja ada aturannya dan pengumuman dari ujiannya adalah 1 bulan. Baik, teman-teman, besti-besti cantik, walaupun ada aturan yang sedemikian rupa, ini membuktikan bahwa bidan yang kompeten itu siap diuji dalam segala macam, dalam segala bentuk, tentu saja perlu dapat fasilitas. Salah satunya dari MCU. Oke, saya kira itu. Saya mulai masuk ke soal pertama. Begitukah, Mas Damar? Baik, boleh Ibu untuk kita lanjutkan untuk membahas soal di nomor pertama. Ya, jadi nanti kita akan bahas 3 soal, kemudian nanti akan kami berikan waktu untuk MCU, Mas Damar untuk lebih memperkenalkan tentang MCU ya. Baik, Bunda-Bunda, sebentar lagi saya akan mencoba membuka satu soal untuk metode uji kompetensi bidan. Bagi teman-teman yang tinggal menghitung hari, ujiannya Februari, Maret, ataupun masih tahun depan, nah kita akan bersiap bersama ya. Waktunya usahakan kurang dari 1 menit, Anda bisa menentukan jawaban. Nanti setelah membaca dan memilih jawaban, mungkin bisa menulis di kolom chat. Ya, baik kita akan mulai. Oke, ini soal yang pertama. Silahkan dibaca, kemudian nanti jawabannya boleh dituliskan di kolom chat ya. Silahkan. Baik, teman-teman semua, ini adalah soal nomor pertama. Jadi, bagi kalian diberikan waktu 1 menit untuk bisa menganalisis dan bisa menjawab soalnya. Bila mana sudah 1 menit selesai, saya akan buka kolom chatnya untuk kalian jawab. Dimulai dari sekarang. Baik, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, teman-teman semua boleh dijawab. Saya sudah buka kolom chatnya. Oh, sudah ada yang mulai menjawab. Eh, kakak-kakak semua yang masih belum menjawab, saya masih tunggu ya.
Yang belum menjawab, silahkan kalian jawab di kolom chat. Dan sudah banyak sekali Ibu Dokter yang menjawab. Sepertinya serentak jawabannya di Baik. C. Iya, menarik ya. Iya, Bagi yang belum menarik menjawab, sekali. boleh menjawab ya, Mas ya. Boleh. Ya. Oke. Oke, baik teman-teman, bunda-bunda, besti-besti cantik, silahkan. Yang belum menjawab, boleh jawab. Misalnya ada yang ingin berbeda jawabannya, boleh juga ya, karena kan kita Boleh. berbuka kunci. Wah, ini Betul. keren sekali ya, Mas ya. Saya senang hari ini, walaupun malam minggu, aktivitasnya keren ya. Iya. Walaupun malam minggu tetap semangat untuk Iya. belajar ya Ibu ya. Betul, Hmm. apalagi yang nemani aja Mas Damar ya. Woi, jadi ada gambar lain gitu Mas. Selain yang Gawat. lain kan cewek semua ya. Iya, betul Ibu. Mas Luki pinter deh milahnya. Ya, baik Oke. teman-teman, Eh, sambil monggo kayaknya ini sambil aja Bu dijawab Dokter ya. ya. Eh, Oke. Nah, ini adalah kita masuk strategi dalam menjawab. Oke ya. Ketika kita ketemu dengan soal UKOM yang seperti ini, tentu saja yang akan kita cari yang ada tanda tanyanya, ya. Apakah efek samping dari kasus tersebut? Ketika menyampaikan efek samping berarti berhubungan dengan apa yang mungkin terjadi dari kasus di atas. Apakah metro, meno, amenore, hipo, atau oligo. Nah, kemudian kita cari kata kuncinya. Kata kuncinya adalah 3 bulan tidak haid. Nah, 3 bulan tidak haidnya kenapa? Oh, ternyata dia aseptor KB suntik 3 bulanan. Selain tidak haid, dia tidak kurang libidonya turun, tidak ingin melakukan hubungan seks. Ya, oke, baik. Sebelum saya masuk ke jawaban, coba silahkan apa yang dimaksud dengan oligomenore? Yo, boleh tulis di kolom chat. Kenapa kok tidak pilih oligomenore? Kalau oligomenore itu yang bagaimana? Boleh raise hand, boleh open mic ya Mas ya, open kamera boleh, tulis di kolom chat boleh. Kenapa tidak oligo? Oke, ini sudah ada satu. Mungkin ada lagi, boleh yang mau menunjukkan pesonanya. Oh, jarang haid. Ya, boleh. Terima kasih Kakak Dewi. Oh iya, oh Kakak Merlin haidnya terlalu lama. Siklusnya lebih dari 35. Oh iya, haidnya tidak teratur, siklusnya panjang, haidnya sedikit. Oke. Terima kasih, terima kasih. Haidnya terlalu sedikit. Oligo ya, yang E. Baik, siklusnya dalam 1 bulan 2 kali. Kita lihat ya. Baik, teman-teman boleh yang masih ingin menyampaikan. Seru ya Mas ya malam hari ini. Ya, oke ya. Nah, jadi ketika kita ketemu dengan soal yang berhubungan, nggak apa-apa yang masih ingin menulis, ditulis di kolom chat nanti kita baca. Ya, jadi kasus hari ini adalah aseptor KB suntik yang dia mengatakan tidak 3 bulan tidak haid. Apakah efek samping? Karena ini bukan merupakan satu tanda gejala, tapi ini masuk ke efek sakit. Oke ya, kita buka ya. Apa sih ternyata jawabannya? Ada enggak ya jawabannya? Apakah benar? Aminore. Oh ya, oke. Selamat, selamat. Tak kasih lope-lope dulu ya. Baik teman-teman. Nah, kenapa bisa terjadi aminore? Memang secara umum ketika hormon estrogen dan progesteron, ya terima kasih yang sudah menjawab ya, hormon yang ada di suntik KB kalau dia 3 bulanan berarti progesteron. Ya, kalau 1 bulanan dia kombinasi berarti ada estrogen, ada progesteron. Nah, progesteron ini memberikan efek perdarahannya sedikit-sedikit. Biasanya flek sedikit saja di luar siklus. Tentu saja tidak hanya suntik, pada pil, pada AKD, AKBK gitu ya.
Nah, ada juga yang siklusnya jadi lama, ada juga yang tidak menstruasi sama sekali. Hal ini tentu saja dipengaruhi dari kondisi tubuh masing-masing. Bagaimana bereaksi terhadap hormon sintetis. Ada yang berat badannya meningkat, ada yang timbul jerawat, ada melasma, ada yang rambutnya rontok, ada yang sakit kepala. Tadi di soal ada yang libidonya turun ya. Biasanya kalau penggunaan lebih dari 2 tahun menimbulkan kepadatan tulang yang turun. Nah, ini beberapa efek samping. Sehingga mungkin teman-teman besti-besti ada yang punya kemarin melakukan penelitian berhubungan dengan KB, berhubungan dengan kenaikan berat badan, libido, maupun juga kepadatan tulang dan siklus menstruasi. Ya, jadi amenore, A itu tidak, menore menstruasi. Jadi dia tidak mengalami menstruasi lebih dari 3 bulan atau ada juga yang lebih dari 6 bulan. Nah, kenapa kita tidak memilih metrorargi? Kalau metrorargi ini perdarahan atau haidnya terjadi di luar periode menstruasi. Jadi dia tidak pada saat siklus menstruasi 28, tapi di tengahnya atau lebih dari itu. Kalau menorargi, namanya menor, berarti dia perdarahannya banyak, lebih dari 80 mili atau di soal dikatakan ganti pembalut setiap 2 jam atau lebih dari 6 kali ganti pembalut. Biasanya juga lebih lama ya. Kalau tadi yang haidnya sedikit, itu hipomenore. Hipo kan sedikit ya, kurang dari 30 mili. Lamanya sekitar hanya 2 hari. Kalau oligo itu banyak. Oh, gitu ya. Jadi ingat-ingatnya gitu ya. Oh, ternyata banyak. Kalau hipo, dia ada di bawah menor, terlalu banyak. Metromet, met di luar gitu ya caranya ya. Nah, oligomenore ini adalah siklus haidnya panjang. Dia lebih dari 35 hari. Ya, kalau dihitung dalam setahun itu kurang dari 9 kali. Kadang dikatakan di soal dia haidnya 3 bulan hanya 2 kali. Oke ya, baik, sukses untuk soal pertama. Kita masuk soal yang kedua ya. Silahkan dibaca dan dipilih. Monggo silahkan. Baik, teman-teman semua, boleh langsung dijawab untuk pertanyaan di soal nomor 2-nya. Boleh langsung di kolom chat ya, teman-teman. Wow, sudah banyak sekali yang menjawab. Dua masih benar, boleh dibuka mikrofonnya. Kita lihat jawabannya. Wow, serentak Ibu Dokter. Jawabannya di D. Sama seperti tadi. Oke, kakak-kakak, bunda-bunda semuanya yang masih belum jawab, yuk langsung dijawab ya. Karena waktu kita cuma 1 menit dalam menjawab soal. Jadi kalian akan bermain dengan waktu. Kalian harus bisa untuk mengontrol waktu, memanajemen waktu. Yuk, siapa lagi yang mau menjawab? Oke, ya Alhamdulillah, Ya, semoga teman-teman semakin jelas. Ini ya. Baik, kalau kita lihat, ini sudah banyak yang menyampaikan jawaban. Tentu saja tidak menutup kemungkinan kalau ada yang masih ingin menjawab dan berbeda, nggak apa-apa. Ya, karena nanti kita bahas. Ya, kita lihat di soalnya. Apakah diagnosis yang tepat pada kasus tersebut? Ya, jadi kalau tadi efek sampingnya kadang-kadang soal di UKOM itu menanyakan diagnosis. Ya,
Nah, diagnosisnya dari kasusnya seperti apa? Kata kuncinya adalah remaja atau perempuan umur 18 tahun ya. Dia belum pernah haid, kemudian diinspeksinya himen kebiruan tampak menonjol. Nah, ini di soalnya sangat jelas ya. Tetapi memang ada beberapa writer atau penulis itu tidak menuliskan inspeksi sejelas ini ya. Hanya menuliskan sampai di nyeri perut bagian bawah secara siklik, artinya secara periodik setiap bulan dia merasakan. Atau nyeri tekan di suprapubik di mana abdomennya juga terjadi agak tegang karena di dalamnya sudah ada kumpulan darah menstruasi ya. Tapi untuk kasus ini tampak sekali sehingga jawabannya apakah A ataukah B ataukah C ataukah D ataukah E. Baik, sekarang kita akan melihat seperti tadi. Kalau sebagian besar menjawabnya D, sekarang apa yang dimaksud dengan E? Uterus bicornis. Ayo, silahkan tulis di kolom chat atau mau disampaikan boleh. Uterus bicornis. Apa ya yang dimaksud dengan uterus bicornis? Oh, uterusnya berbentuk hati. Kasih lope-lope ya. Ada lagi yang mendampingi Kakak Fitriani? Apa ya? Uterus bicornis. Selain bentuknya hati. Ada lagi? Boleh ditulis, boleh disampaikan. Ya, betul. Boleh teman-teman, kakak-kakak semua yang mau berargumentasi boleh sekali. Kalau menyalakan mikrofon juga lebih baik ya, Ibu Dokter ya. Jadi kita Betul. interaksinya lebih enak, teman-teman. Apa-apa. Oh, sudah banyak. Kalau mau ditampakkan, tampakkan pesonanya ya Mas ya. Biar kelihatan Betul. cantiknya. Baik. Nah, tapi bagus ini kalau kita lihat, oh iya, kelainan bawaan langka, bentuknya hati, bercabang, dus, hati, oh gitu, bercabang dua mungkin ya. Iya, oh serviksnya, oh iya, selaput darahnya tidak punya lubang sama sekali. Iya, nah, terima kasih teman-teman ya. Oke, semuanya good job. Kita akan lihat ya. Nah, ketika kita membahas tentang himennya kebiruan dan menonjol, apa saja sih? Apakah pseudohermaprodit? Apakah hipoplasia vaginalis? Apakah hipertrofi labialis? Atau himen imperforata? Atau uterus bicornis? Baik, kita lihat ya. Apakah yang benar jawabannya? Kita lihat himen imperforata. Memang himen imperforata ini kasusnya jarang, tetapi ada. Karena pembandingnya adalah 1 dari 1.000 kelahiran perempuan. Kalau laki-laki nggak dihitung ya, karena yang punya himen itu hanya perempuan ya. Baik, ini review saja. Jadi bentuk himen yang normal harus ada lubang untuk mengeluarkan darah menstruasi. Kalau imperforator dia nggak ada lubangnya, sehingga dia tampak lebih menonjol, livid, kebiru-biruan ya, karena di situ darahnya akan terkumpul. Juga himen di mana dia tidak tertutup semuanya, tapi lubangnya terlalu kecil, maka disebut dengan mikroperforator. Ada yang lubangnya kecil-kecil tapi banyak, Gitbiformis. Nah, ada yang punya septum. Septum itu berarti ada pembatasnya. Ya. Nah, sampai saat ini secara detail, himen imperforata itu belum ditentukan penyebab pastinya apa, tetapi merupakan kelainan konginental. Jadi kalau bayinya lahir sudah seperti itu, maka ketika remaja akan tampak gejalanya. Tidak mungkin tiba-tiba remaja himennya imperforata, lahirnya normal, nggak bisa.
karena itu termasuk di kelainan bawaan. Kemudian gejalanya juga tidak bisa diketahui sejak awal. Wah, ini bayi baru lahir, ini himennya imperforata ya belum. Karena dia belum memproduksi atau belum mengalami siklus menstruasi. Ketika dia mengalami siklus menstruasi, darah menstruasi yang harusnya keluar, tapi karena tertutup, maka dia akan tertampung atau dia tertahan. Nanti ada hematometra, hematokolpos, hematosalping gitu ya. Kalau tergantung darahnya dia tertahan sampai di mana? Apa hanya di vagina, sampai di uterus, atau sampai di salping? Ya, mantap. Sekarang kita mau masuk, masih semangat ya. Kita cari soal yang lain lagi. Bagi yang belum menjawab, nggak apa-apa, jawab ya. Nggak usah khawatir. Bu, saya D3, masih salah jawabnya, nggak apa-apa. Kan kita belajar. Nanti akan diperlengkapi dari teman-teman MCU supaya kita bisa lebih mantap lagi. Ya, baik, kita masuk soal yang ketiga. Oke, baik. Sudah siap? Ya, oke. Ini tadi belum kita bahas ya yang hemaprodit ya. Nah, untuk pseudohemaprodit ini adalah kondisi di mana seseorang yang memiliki kromosom XY. Kromosom XY berarti dia harusnya laki-laki atau perempuan? Perempuan ya. Ternyata gonadnya yang tumbuh adalah seperti testis, tapi dia secara visualnya dia lebih tampak feminim ya, padahal harusnya kalau dia punya testis harusnya lebih kuat, lebih maco ya, tapi ternyata dia lebih feminim. Kenapa lebih feminim? Karena kromosom aslinya itu XY, tetapi terjadi kelainan bentuk di alat reproduksinya. Gonadnya bentuknya harusnya vagina, bentuknya testis. Nah, ini sebaliknya. Hipoplasia vaginalis ini adalah cacat lahir bawaan di mana vaginanya tidak berkembang secara sempurna. Dia sangat kecil dan pendek karena vagina itu tidak bisa pendek. Vagina itu ada ukuran panjangnya ya. Kemudian kondisi ini tentu saja merupakan kelainan bawaan. Biasanya masuk di sindrom MRKH, Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser, ya, di mana sindrom ini menyebabkan kelainan dari vagina sampai ke bagian ya. Kalau hipertrofi labialis atau vaginalis, kalau labia berarti yang salah satu atau kedua-duanya hipertrofi kan dia menjadi lebih kecil, ya. Nah, biasanya ini disebabkan oleh infeksi. Kalau ini bukan penyakit bawaan, tapi karena IMS, karena infeksi yang begitu besar. Kalau uterus bicornis tadi yang kita sebutkan betul memiliki dua tanduk ya. Nah, ini juga kelainan dari saluran Mullerian. Harusnya dia itu lubangnya satu baru nanti bercabang di tuba, tapi ini enggak. Dari bawah, dari septum tadi, dari apa namanya? eh, dari kita lihat tadi di area vagina ketika dibuka itu ternyata ada septum sampai ke dalam dan sampai ke tubanya terpisah kanan dan kiri seperti tanduk ya. Nah, ini beresiko sekali. Resikonya ya dia akan abortus. Bagaimana ndak abortus ya? Karena lempatnya hanya kecil, bahkan seringkali infertil. Atau kalaupun lahir bayinya memang bentuk uterusnya enggak terlepas. Oke, kita masuk soal yang ketiga. Nah, ini soal yang ketiga. Ini dia mau pakai alat kontrasepsi. Yuk, dipilihkan yuk. Mari silakan. Baik, terima kasih. Mungkin teman-teman sudah paham ya untuk di soal nomor 2-nya. Kalau kalian masih mau bertanya, nanti kita akan ada sesi tanya jawab. Ya, oke, kita lanjut di soal nomor 3. Waktunya 1 menit dimulai dari sekarang.
Nah, sekarang habis lima, empat, tiga, dua, satu. Oke, kakak-kakak, bunda-bunda semua boleh langsung dijawab. Kolom chat sudah dibuka. Wow, langsung serentak menjawabnya. Oke, boleh langsung teman-teman, kakak-kakak semua yang mau jawab. Wow. Untuk soal nomor tiga, sepertinya lebih variatif Ibu Dokter Iya, dari yang sebelumnya ya. betul. Ada Iya, yang gak jawab apa-apa. A dan juga yang D. Mm-mm. Ada B, ada A, Mm-mm. ada D, pokoknya boleh lah ya. Nah, Boleh, kalau karena mau kita C belajar juga sama-sama. boleh. Iya. Oke, ya. Jadi Mm-mm. tidak apa-apa. Yang penting mencoba dulu. Ketika mencoba, Betul. oh ada yang E juga mantap ya. Mm-mm. Jadi hari ini untuk soal yang ketiga, saya juga ada. Hari ini kita laris. Mhm. Coba. Alhamdulillah. Iya. Terima kasih teman-teman. Tidak usah khawatir. Anda mau Iya. jawab apapun nanti kita berikan pembahasannya ya. Jadi memang soal UKOM itu ada yang hanya recalling. Ada yang soalnya itu tampak sekali cara menjawabnya. Dia tidak perlu analisis. Dia hanya melihat saja gitu ya. Tetapi ada soal, terutama ini adalah soal untuk kelas profesi, itu membutuhkan satu analisis. Jadi dia tidak bisa apa yang tampak langsung dijawab. Enggak. Kita perlu kejelian, kita perlu menganalisis dulu bagaimana kasusnya, penanganannya. Tapi saya senang semuanya sudah mencoba menjawab ya Mas ya. Oke, kita lihat ya. Apakah kontrasepsi yang paling tepat? Kasusnya adalah dia nifas dari ke-45, dia masih memberikan ASI. Saat ini adalah hari pertama haid. Dia ingin menjadi aseptor KB yang tetap dapat memberikan ASI eksklusif dengan riwayat radang panggul dan kategori yang kedua, suaminya tidak setiap hari di rumah. Suaminya bekerja di luar kota. Nah, ini tentu saja sebagai bidan kita bisa menjelaskan berbagai metodenya, tetapi kita bisa memberikan advokasi. Mana yang bisa dipilih atau mana yang paling tepat. Oke, saya mau lihat. Oh, ada yang masih berubah. Oh ya, masih banyak variasinya ya. Semuanya boleh dipilih. Oh, D, Bu, boleh. A, boleh. E, boleh ya. Wah, seru lagi kalau teman-teman bisa rename, artinya namanya terus ditulis dari kampus mana gitu ya, Mas ya. Biar seru gitu ya. Ya, tidak apa-apa teman-teman. Kalau sempat boleh nanti di rename ya, biar nanti kita, nanti Mas Damar tuh bisa lihat. Oh ini dari Sabang, ini Merauke, oh ini Indonesia Tengah, Timur, dan Barat gitu ya. Karena kalau Indonesia Timur sekarang sudah hampir jam 10 ya. Tidak apa-apa, baik teman-teman, tetap semangat. Terima kasih yang sudah jawab ya. Kata kuncinya itu ya, nifas, dia sudah haid. Artinya dia sudah menstruasi, kemudian dia ingin ASI eksklusif, ada radang panggul, suaminya di luar kota. Apa yang mau dipilih? Mal metode aminorelaksasi ini bisa untuk ASI eksklusif. Suntik 1 bulan bisa ndak? Isinya estrogen progesteron. AKDR bisa ndak? Kondom atau pil kombinasi, namanya kombinasi estrogen progesteron. Oke ya, kita lihat pilihannya. Nah, selamat yang jawabnya D. Nah, jawabannya adalah D. Kenapa D?
Karena kondom ini merupakan alat kontrasepsi barier. Kenapa dipilih itu? Karena suaminya tidak setiap hari di rumah. Ya, resiko IMS-nya tinggi sekali. Dia bentuknya tipis, ada lateks yang dipasang di pria kalau kondom pria. Kalau kondom wanita namanya diafragma vag itu berarti diafragma vag itu dipasang melalui vagina nanti merupakan kondom pada perempuan ya. Nah, dia efektivitasnya 98% kalau benar. Bagaimana kondom kok tidak benar? Cara menggunakannya, cara melepasnya, cairannya ditambahi ya, atau mungkin ada robekan ya, atau ukurannya yang nggak pas. Nah, kalau di luar negeri ada ATM kondom. Jadi di sana kondom itu ada ukurannya S, M, L, XL, XL gitu ada ya. Kalau di Indonesia hanya satu ukuran. Nah, ini ternyata juga mempengaruhi kondisi. Kenapa tidak mal? Ya, boleh mal kalau dia belum haid. Kalau dia sudah haid, beresiko dia sudah memiliki kemungkinan untuk terjadi pembuahan atau ovulasi bisa terjadi. Yang kedua, kenapa tidak suntik? Suntik 1 bulan dengan pil Sekalipun kombinasi ah, isinya ada estrogen, ada progesteron. Progesteronnya aman, tapi estrogennya dia mengganggu produksi ASI, laktasi, tidak bisa ASI eksklusif. AKDR tidak dipilih karena dia memiliki radang panggul ya dan beresiko IMS karena suaminya bekerja di luar, tidak selalu pulang dalam waktu yang sama. Oke, baik. Sekarang waktunya saya kembalikan ke Mas Damar untuk sesi MCU. Monggo Mas Damar, saya stop share. Baik, terima kasih Bu Dokter atas waktunya. Damar izin untuk menyampaikan informasi ya buat kakak-kakak dan ibu-ibu semua yang sudah bergabung pada Zoom webinar kita kali ini. Uh, Damar minta tolong untuk kakak-kakak dan ibu-ibu sekalian untuk fokus dan tolong didengarkan baik-baik. Oke, yang pertama, Damar ingin sampaikan bahwa kakak-kakak semua di sini ini tidak ada lagi waktu bermain-main dan bersantai-santai ya. Karena kenapa? Karena agenda jadwal UKOP sudah terlaksana. Nah, sebelumnya Damar di sini juga belum tahu nih di bulan berapa saja UKOM akan dilaksanakan karena mungkin setiap kampus itu berbeda-beda jadwalnya ya Ibu Dokter ya. Jadi mungkin kakak-kakak di sini semua boleh diberitahu apakah kalian sudah mendapatkan informasi dari kampus di bulan apa kalian akan melaksanakan UKOM. Mungkin bisa dibantu dijawab teman-teman semua di kolom chat. Oleh karena itu, Valdi mau ngajak kira-kira sudah dapat informasi di bulan apa gitu. Wow, ada yang di bulan Mei, Juni, ada yang belum juga. Tidak apa-apa. Oh, Maret, Oktober. Ada yang tahun depan mungkin ya, Ibu ya. Kalau untuk yang bulan Maret berarti hanya 1 bulan. Persiapan kalian hanya 1 bulan karena kita besok sudah memasuki awal Februari. Kalian hanya punya waktu 1 bulan untuk belajar. Dan untuk yang di bulan Maret ataupun Oktober ataupun di tahun depan, yang perlu kalian ketahui bahwa waktu itu tidak terasa, kakak-kakak. Waktu itu cepat berlalu. Jadi di sini Damar izin untuk menyampaikan informasi bahwasanya hukum itu tidak akan lama. Kita akan menghadapi hukum hanya beberapa bulan saja. Jadi uh, bukan kalian saja, kakak-kakak, bukan hanya mahasiswa saja yang panik akan hal ini, tetapi dosen dan institusi juga panik sama.
sama paniknya dengan kalian dengan ujian ini. Karena apa? Karena akan menentukan nilai angka kelulusan di setiap institusinya. Dan yang perlu kakak-kakak dan ibu-ibu perlu ketahui bahwa saat ini dosen-dosen di seluruh Indonesia mereka sedang sibuk. Sedang sibuk untuk apa? Ya sedang sibuk untuk menyiapkan lulusan terbaiknya. Dan juga saat ini yang Damar ketahui sudah ada pergantian kurikulum, teman-teman. Yaitu kurikulum terbaru, kurikulum OBE. Jadi uh, dan MCU sendiri, kakak-kakak, sedang mengadakan workshop kurikulum OBE yang diikuti oleh 5.000 dosen se-Indonesia. Jadi workshop kurikulum OBE ini bertujuan untuk membantu Bapak Ibu dosen semua terkait dengan pengimplementasian kurikulum OBE yang sudah dilaksanakan selama 3 hari ya kakak-kakak dan bunda-bunda. Dan malam ini adalah malam terakhir workshop itu dilaksanakan. Dan yang menjadi pertanyaan bagi mahasiswa adalah tugas kita itu apa? Oke, tugas kalian sebagai mahasiswa adalah untuk mewujudkan sebuah harapan Bapak Ibu dosen semuanya. Kalian harus bisa mewujudkan harapan itu dengan cara kalian harus lulus kompeten ujian kompetensi di tahun ini. Raihlah predikat kompeten di tahun ini, teman-teman semua. Tidak ada alasan tidak belajar. Oke? Tidak ada alasan tidak belajar. Karena belajar adalah sebuah proses. Belajar adalah sebuah proses, sebuah perjalanan kalian menuju kesuksesan, perjalanan menuju kalian mencapai cita-cita kalian, yang dimana nantinya akan membuahkan hasil yang terbaik ya teman-teman. Kecuali kalian belajarnya setengah-setengah, kalian menunda-nunda segala sesuatu, kalian masih bermalas-malasan, maka nanti kalian akan mendapatkan hasil yang tidak maksimal. Jadi, Damar di sini izin menyampaikan solusi untuk kalian semua. Solusinya adalah jangan pernah berharap ke institusi atau dosen kalian. Karena apa? Karena kalianlah yang menentukan kalian kompeten atau tidaknya. Bergantunglah pada diri kalian sendiri. Dan carilah solusi yang lain, kakak-kakak. Dengan belajar di tempat yang berintegrasi. Belajarlah di tempat yang bisa memberikan pemahaman terkait soal-soal uji kompetensi. Dan di sini Damar izin menginformasikan bahwa MCU adalah lembaga pertama di Indonesia yang membuat bimbingan UKOM sejak tahun 2021. Sejak tahun 2021. Sudah terhitung kurang lebih 5 tahun sampai di 2026 ini ya. Oleh karena itu, Damar ingin mengajak kalian semua. Yuk, mari kita bergandeng tangan, kakak-kakak, bunda-bunda. Jangan pikirkan biayanya. Ikut yang mana saja, yang terpenting kalian ikut. Jangan tidak sama sekali. Ini adalah pesan yang mungkin bisa Damar sampaikan. Karena ini adalah amanat. Mari kita untuk bersama-sama bergandeng tangan dengan MCU untuk meraih predikat kompeten nantinya. Dan di sini Damar mungkin izin share screen untuk terkait program bimbingan UKOM di MCU. Damar izin share. Oke. Kakak-kakak, bunda-bunda semua, apakah sudah terlihat di layar kalian masing-masing? Sudah. Oke, baik. Jadi, di sini sudah ada flyer ya, kakak-kakak, bunda-bunda, terkait bimbel yang diadakan oleh MCU di periode Februari 2026. Jadi, kita bisa lihat contoh di kelas eksklusif gelombang 1
Jangan lihat nominal yang di bawah, kakak-kakak. Tapi lihatlah nominal yang di atas. Ini adalah harga yang ditawarkan oleh MCU dan itu hanya berlaku sampai besok hari. Ya, harga hanya berlaku sampai besok hari, tanggal 1 Februari di jam 12 malam. Nantinya kalian akan mendapatkan 15 kali pertemuan terhitung dari tanggal 9 Februari sampai dengan 27 Februari. Dan juga kalian akan mendapatkan tryout satu kali 180 soal dan itu sudah sesuai dengan tryout CBT. Apakah dapat pembahasannya, Kak Damar? Tentu dapat. Ya, kakak-kakak dan muda-muda akan mendapatkan pembahasannya dan juga akan mendapatkan soalnya. Mungkin kalau kakak-kakak yang di reguler, di D3, profesi, mungkin sudah melaksanakan UTS atau UAS ya. Tapi apakah kalian setelah UAS akan mendapatkan soalnya? Itu pasti belum tentu ya. Jadi di sini MCU menawarkan untuk kalian bimbel dengan 15 kali pertemuan, lalu juga sudah mendapatkan gratis rekaman dan juga pembahasan soalnya. Filenya kami kirimkan untuk kakak-kakak semuanya. Dan untuk bimbelnya sendiri itu dilaksanakannya setiap Senin sampai dengan Jumat di jam 19.15. Kurang lebih sama seperti webinar saat ini ya teman-teman. Dan untuk bimbelnya sendiri akan kami undang dosen-dosen se-Indonesia khususnya yang akan membantu kalian semua untuk belajar. Sama seperti webinar saat ini, yang berbeda hanyalah pada saat bimbel nantinya, kalian akan belajar 6 soal setiap harinya. Mulai dari Senin sampai Jumat, itu 6 soal. Dan untuk soal-soalnya sendiri yang seperti Damar sampaikan, akan kami bagikan, akan kami kirimkan untuk kakak-kakak semuanya sebagai bahan pembelajaran tambahan. Jadi ini bisa menjadi referensi pembelajaran tambahan untuk kakak-kakak dan bunda-bunda semuanya. Dan yang pasti, bagi kakak-kakak dan bunda yang sudah mengikuti, akan kami berikan sertifikat. Jadi keaktifan kakak-kakak dan juga keikutsertaan kalian dalam mengikuti kegiatan akan dituangkan dalam sertifikat. Dan pasti itu akan sangat bermanfaat. Damar pastikan itu sangat bermanfaat ya. Dan di sini juga sudah ada link pendaftarannya yang sudah ada di kolom chat dan sudah dikirimkan oleh tim kami. Sudah ada link pendaftarannya. Bila mana kakak-kakak dan bunda-bunda sekalian masih bingung ataupun masih ingin bertanya-tanya, silakan boleh informasi lebih lanjut bisa menghubungi Damar ataupun nomor WhatsApp yang tertera di poster. Oke, mungkin itu saja yang bisa Damar sampaikan. Untuk pembayaran bisa dilakukan di hari ini, di malam ini, dan juga terakhir besok. Jadi bagi kakak-kakak semua yang ingin ikut bersama kami, mari kita berpegang tangan. Yuk, mari kita belajar bersama-sama. Mari kita raih predikat kompeten bersama-sama di tahun ini. Karena yang kita tahu tadi ya, sudah ada yang melaksanakan hukum di Maret, Juni, Juli, Oktober, itu bervariasi. Dan waktu kalian sangat terbatas. Ya kakak-kakak, waktu kalian sangat terbatas. Jadi Damar izin menyampaikan saja. Bagi kalian yang mau silahkan, ini bukan sebuah paksaan. Tapi Damar hanya memberikan kesempatan untuk kalian semua untuk belajar bersama-sama dengan MCU. Dan yang perlu kalian ketahui, kakak-kakak, bahwa MCU sudah meluluskan kurang lebih ribuan mahasiswa yang mengikuti bimbel kami. Dan alhamdulillah itu adalah sebuah pencapaian bagi kami dan kami tetap konsistensi sampai di tahun 2026 untuk terus mengadakan bimbel ini. Sudah ada kelasnya, pilihlah kelas yang menurut kalian kalian cocok, mari ikut. Jangan tidak sama sekali, karena kesempatan ini juga terbatas ya. Kita juga
mengadakan harga promonya sampai besok saja. Jadi buat kakak-kakak dan bunda-bunda sekalian boleh langsung diisi di link pendaftarannya. Damar tunggu sampai hari ini dan juga besok ya. Bagi kalian yang masih ingin bertanya juga boleh silahkan untuk informasi lebih lanjut WA di nomor telepon yang ada di poster. Baik, mungkin baik. Mungkin cukup sekian Ibu Dokter yang bisa Damar sampaikan. Damar kembalikan waktu dan tempatnya ke Ibu Dokter. Oke, baik, kita lanjut ya. Pagi. Kelas lalu ini tadi sudah kita lewati, ada 3 soal, ada beberapa hal yang juga sudah kita pelajari bersama. Nah, sekarang kita akan masuk ke soal selanjutnya, soal nomor 4. Ini gender ya, teman-teman. Ya, namanya agak berusia. Jadi ada yang sudah langsung ada yang masih perlu belajar ya, gitu. Mendampingi saya. Pilih A, B, C, D, atau E. Empat, tiga, dua, satu. Baik teman-teman, kakak-kakak muda-muda sekalian boleh silahkan langsung dia jawab untuk soal nomor empatnya. Oh, sepertinya sama seperti sebelumnya Ibu. Sangat bervariasi untuk jawaban di soal nomor 4. Gak apa-apa. Ya, jadi Nggak memang apa-apa. kita mesti belajar ya, Mas ya. Ada Oke, A, betul ada ya B, Ibu. ada C. Nah, ini keuntungannya ketika kita belajar bersama. Ya, ketika kita belajar bersama, kita akan tahu apa sih yang menjadi pokoknya, apa sih yang menjadi kata kuncinya. Ya. Nah, pada soal ini adalah tentang diskriminasi gender. Kategorinya apa? Kita lihat kasusnya. Kasusnya adalah haidnya tidak teratur. Kenapa bisa haidnya tidak teratur? Karena dia mengatakan bahwa sekarang penghasilannya jauh berkurang. Karena selama ini dia awalnya bekerja sebagai buruh penanam padi. Artinya ibu-ibu wanita ini menggunakan tenaga keterampilannya untuk mendapatkan uang. Tetapi dengan kemajuan zaman sekarang menanam padi tidak pakai orang, tapi pakai mesin. Yang melakukan tidak wanita, tapi laki-laki. Nah, sehingga kasusnya apakah ini violence, apa double burden, apa stereotip, subordinasi, atau marginalisasi. Nah, kira-kira kita mau pilih yang mana ya? Terima kasih yang sudah menjawab. Yang belum ya jawab dulu, enggak apa-apa ya. Oke, baik. Kita akan lihat ya. Nah, kalau kita lihat dari kata kuncinya, maka jawabannya adalah betul. E, marginalisasi. Artinya proses peminggiran. Peminggiran itu kata lainnya pemiskinan. Ya, tadi ibunya punya penghasilan, sekarang nggak punya penghasilan. Tadinya ibunya bekerja di sawah, sekarang dia dipinggirkan, jangan kerja di sawah deh kamu. Ada pembatasan akses
pada kelompok tertentu. Di sini yang dibatasi adalah kelompok gender pada peran wanita. Sehingga akibat dari marginalisasi ini para wanita sumber daya ekonominya, pendidikannya, kemampuan mengambil keputusan itu menjadi tersingkir, lebih didominasi oleh kaum pria. Terutama budayanya kalau patriarki, sehingga garis bapak ini yang menentukan keputusan. Nah, ini biasanya berhubungan dengan gender, di mana gender adalah konstruksi budaya, pandangan masyarakat terhadap peran laki-laki dan perempuan dibedakan berdasar peran, bukan berdasar jenis kelamin, ya. Kenapa kita tidak pilih violen? Violen itu kekerasan. Kekerasan bisa fisik, bisa psikologi, bisa ekonomi, bisa juga lewat cyber, ya. Kemudian double burden ini kalau pekerjaannya ganda. Tadi kan tidak disampaikan, ibunya pekerjaannya dua ya. Kalau stereotip pemberian label, artinya ini labelnya kalau perempuan tuh harus lemah lembut, harus cantik gitu ya. Ternyata kalau bidan enggak juga. Kadang-kadang kita ya harus keras, kadang-kadang kita harus kuat ya. Nyebrang sungai, di tengah hutan ya, nolong persalinan, kadang-kadang sungsang, kadang-kadang bayinya gemeli, kadang perdarahan, ada kondisi gawat darurat, bidan nggak bisa hanya lemah lembut saja ya. Nah, ini label ini diberikan oleh masyarakat, sehingga ini mengganggu dari peran fungsi perempuan kalau pekerjaannya tidak sebagai ibu rumah tangga. Subordinasi, sub itu di bawah. Jadi ada jenis kelamin tertentu yang dianggap sebagai jenis kelamin yang lebih kuat. Padahal wanita adalah ras terhebat, terkuat di dunia ya. Tapi ketika ketemu dengan gender kita sudah ngangkat tangan ya. Karena kalau sudah gender itu subordinasi yang paling tertinggi adalah laki-laki, perempuan di kelompok yang selanjutnya. Baik, kita masuk soal berikutnya. Nah, ini tentang kelainan orientasi seksual. Yuk, silahkan dibaca dan dipilih. Nanti kalau ada yang ingin bertanya, boleh lewat kolom chat, boleh raise hand, boleh sampaikan, atau lewat Mas Damar. Nanti lain waktu di MCU tetap saja kita layan. Yuk, silahkan pilih. Oke, boleh dipilih teman-teman semuanya, kakak-kakak. Waktunya 1 menit. Maaf Kak, soalnya mana ya? Belum ada muncul soal. Soal, oh, soalnya sudah muncul. Ibu dokter, apakah sudah muncul Ibu yang di layar Ibu? Izin Ibu Ya, terlihat Ibu. Kalau izin Saya Ibu. tidak suruh ada, Kak. geser. Oke. Izin kalau misalkan ada kendala terkait share screen ataupun tidak tampil, izin Ibu-Ibu dosen nanti boleh reconnect ke dalam Zoom ya, karena biasanya ada error dari aplikasi Zoom-nya ataupun kendala dari jaringannya. Jadi Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu teman-teman semua bisa bergabung kembali ke dalam Zoom ya. Reconnect aja. Nanti pasti muncul slide-nya. Di yang lain saya ya. Cuma di saya ya. Oh, coba Mbak. Kami muncul, Ini. Kak. Oh, muncul. Mbak Agnes juga. Ya, oke. Coba di reconnect saja seperti arahan Mas Luki. Mungkin ada error ya di Zoom-nya. Jadi mungkin bisa login ulang, masuk ulang ke Zoom kami. Tetap kita tunggu Kakak Agnes. Kita tunggu. Gak apa-apa, tetap semangat ya. Yang baru, oh kok hilang tulisannya ya. Nanti tak bacakan. Ya. Jadi di sini kita membahas tentang kelainan orientasi seksual. Apakah kategori masalah dari kasus tersebut? Apakah A. Incestus,
B. Nekrosisme. C. Masosisme. D. Transvestisme atau voyeurisme. Oh iya. Ini dia anak perempuan, tapi dia lebih nyaman kalau mengenakan pakaian anak laki-laki. Berarti arahnya kemana ya? Gitu ya. Apakah incest, apakah nekro, apakah masuk, apakah transvestis atau fetisme, ataukah dia masuk di voyeurisme? Ya, oke ya. Nah, karena ini sudah sak kelompok pasti bisa. Sudah tampak semua ya, berarti ya sudah bisa jawab kok. Oke, nah betul, transventisme ya. Transventisme ini adalah atau fetis. Fetis itu hubungannya dengan pakaian. Definisinya adalah kelainan seksual di mana dia lebih merasa bisa memenuhi kebutuhan seksualnya kalau dia menggunakan alat atau media yang biasa digunakan oleh lawan jenisnya. Misalnya dia menggunakan pakaian, pakai wig atau dengan riasan-riasan tertentu, ada jepit, ada model bunga dan sebagainya. Ini berbeda dengan transgender, ya. Kalau transvestisme, dia ya tetap saja laki-laki, dia tetap merasa bahwa dia laki-laki. Hanya dia lebih merasa semangat kalau atau libidonya lebih naik ketika dia menggunakan baju yang berbeda. Faktornya biasanya disebabkan oleh psikologis. Ada beberapa kasus, ada beberapa trauma psikologi, ada beberapa kondisi yang memaksa dia seperti itu, terutama pada waktu masa kecil atau memang ada gangguan di neuro, artinya di biologis atau otaknya itu ada yang kurang sempurna. Nah, ini hubungannya kadang-kadang mereka melakukannya sembunyi-sembunyi, tapi ada yang mereka secara langsung, mereka sudah berani ya. Nah, nanti di akhirnya pada saat dia sudah menjadi pasangan, seringkali dia melakukan masosis. Yang seperti apa sih masochisme? Kalau incest atau incestus itu kepuasan seksual kalau dia melakukan hubungan seks dengan sesama atau anggota keluarga, sedarah gitu ya. Kalau nekrosis berarti dia nekrotis itu jaringan mati. Artinya dia melakukan puas kalau melakukan hubungan seks dengan mayat. Kalau masosisme ini bukan sadis ya. Masosisme adalah kepuasan kalau dia melakukan hubungan seks sebelumnya dia harus dipukuli dulu, dia harus dianiaya dulu. Ya tadi seperti fetisme tadi akhirnya di masosisme. Kalau voyeurisme ini kepuasan dia melihat orang lain telanjang atau dia mengintip ya orang mandi dan seterusnya. Baik teman-teman, besti-besti cantik, kita sudah menikmati ada motivasi yang sudah kami sampaikan, trik yang sudah kami sampaikan, tawaran dari Mas Damar, apakah yang terjadi? Apakah kita cemas? Apakah kita takut? Apakah kita khawatir? Itu semuanya tidak akan menjamin kita sukses. Cuma cemas, cuma takut, cuma khawatir nggak akan sukses kita. Yang akan membuat kita sukses adalah berdoa dan berusaha bersama MCU dan itulah kunci yang akan membuka gerbang sukses untuk kita. Saya Dr. Budi Astiandini mengucapkan terima kasih. Silahkan berkunjung di web kami atau melalui Google Scholar. Sebagian besar buku kami dari MCU. Buku terakhir kemarin mikrobiologi dari Mbak Kori sudah terbit ya Mas ya. Nah, terima kasih. Waktu saya kembalikan ke Mas Damar. Baik, Ibu Dokter. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya dan juga terima kasih atas ilmunya yang sudah diberikan kepada kita semua. Semoga bisa bermanfaat, bisa menjadi ilmu yang
berguna untuk kita semua ya, kakak-kakak dan bunda-bunda. Mungkin bila mana kalian tadi memperhatikan soalnya, kalian screenshot, itu bisa menjadi bahan pembelajaran kalian. Dan untuk kakak-kakak semua yang masih ingin bertanya terkait bimbel MCU, boleh sekali. Bila mana kalian masih mau konsultasi, boleh. Untuk link pendaftarannya sudah ada di kolom chat. Boleh kalian copy paste, kalian simpan, biar kalian tidak bingung. Oke? Mungkin sebelum kita tutup, mungkin kita ada sesi foto terlebih dahulu ya, Ibu Dokter ya, Oke, untuk yuk. teman-teman semua. Oke. Yuk kita foto dulu. Kakak-kakak Kita semua dulu. boleh dibuka untuk kameranya. Nanti kita foto dokumentasi bersama. File dan rekamannya itu ada di dalam kertas. Dan kali izin. Pakai gaya apa dulu nih, Mas? Waduh, Betul. formal dulu saja Ibu. Mungkin Oh formal ya, dulu. ikut aja. Oke. Oke, sudah buka kamera semua nih kurang lebih. Oke, Jadi Senin sampai Jumat kita foto terlebih dahulu. Oke, kalau 3, 2, 1. kita mulai di jam 19.15 WIB. Jadi seperti tadi webinar, Bu Maria. Oke, lanjut. Kalau bulan puasa Foto nanti, kita mulai MCU, Ibu. 14.15 WIB. Bu ya, teman-teman, kakak-kakak bunda semua, boleh. Kakak Oke. cucu. Sama-sama. 3, 2, 1. Bisa dinyalain aja mikrofon. Iya, baik. Terima kasih banyak Ibu Dokter atas waktunya. Terima kasih juga buat kakak-kakak dan bunda-bunda yang sudah bergabung di malam minggu ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa menjadi bekal kita, bisa menjadi ilmu kita pada saat kita menghadapi hukum nantinya. Dan semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Sehat-sehat Ibu Dokter. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu untuk belajar bersama-sama dengan calon-calon bidan yang hebat dan profesional. Oke, mungkin cukup sekian. Sebelum kita tutup, ada link absensi ya untuk kakak-kakak dan bunda-bunda sekalian. Link absensi sudah ada di kolom chat. Jangan lupa untuk absen terlebih dahulu sebelum meninggalkan ruang Zoom. Oke. Kalau misalkan bimbelnya nggak Baik. Assalamualaikum Ibu Dokter ya. Bergabung ya, Mas ya. Biar kita Iya, bisa betul. seru lagi. Terima kasih izin live ya. Terima kasih Ibu. Semuanya. Sehat-sehat Ibu. bimbelnya itu berkarakter langsung. Kalau untuk arsip dari filenya itu bisa banget. Jadi setiap kita share Gimana kakak-kakak semua? Ada yang ingin bertanya terkait bimbel ataupun itu ada pengalaman ada yang sudah di print malah. kita buka sesi tanya jawab ya untuk kakak-kakak dan bunda sekalian terkait apa yang sudah saya sampaikan, mulai dari bimbel hukum ataupun yang lainnya. Silahkan untuk ditanyakan saja di kolom chat. Nanti Damar akan bantu jawab ya. Untuk kakak-kakak semua yang masih bingung, masih mau konsultasi, boleh ya. Sudah ada link pendaftaran, lalu kalau mau konsultasi silahkan. Ada juga link absensi ya. Link absensi boleh diisi terlebih dahulu. Untuk Kak Nia Anjani, untuk TO-nya tanggal berapa? Untuk TO di periode Februari itu dimulai di tanggal 9 Februari ya Kak ya. Di tanggal 9 Februari sampai dengan 27 Februari. Di sini sudah ada posternya, mulai dari kelas reguler dan juga kelas eksklusif. Ya. Dan untuk tryout dan bimbelnya sendiri itu setiap hari Senin sampai dengan Jumat di jam 19.15. Kalau untuk puasa berbeda ya jamnya ya untuk kakak-kakak.
Iya, Untuk angin jam tryout. Jadi yang bimbel di waktu puasa itu di jam 14.15. yang nggak ada tryout. Untuk link absensi sudah ada di atas ya kakak ya. Jadi boleh diisi Untuk terlebih tryout dahulu. itu nanti menggunakan website Bu. Jadi tryoutnya itu fleksibel. Kalau ada misalkan Bu Dewi lagi ada di luar kota itu tetap bisa ngerjain. Jadi nggak perlu langsung datang ke tempatnya MC. Untuk tryoutnya sendiri itu kurang lebih di Ada. minggu Jadi ketiga misalkan ya kamu tadi kakak-kakak ya. tryoutnya selama 1 minggu, itu bebas hari mengerjakan dari hari Senin sampai hari Jumat. Waktu luangnya di hari apa? Selesai mengerjakan, minggu depannya baru kita bisa share pembahasan yang tadi Oke, lewat itu. masih ada 200 peserta. Gimana nih, ada yang mau bertanya atau tidak? Boleh langsung tanyakan saja di kolom chatnya. Untuk posternya sendiri juga boleh di screenshot terlebih dahulu. Kalau kalian mau screenshot untuk disimpan, untuk dibaca-baca terlebih dahulu juga boleh. Ya. Ya, untuk batas pendaftaran. Oh, boleh, Untuk boleh. batas Gimana pendaftaran di periode Februari itu cuma sampai besok ya. Cuman sampai di 1 Februari di jam 23.59 atau jam 12 malam. Jadi bagi kalian yang mau daftar silahkan hari ini dan besok terakhir ya. Bisa kalian lihat untuk eh, rinciannya seperti apa, pertemuannya seperti apa, dan untuk tryoutnya seperti apa. Dan yang perlu kalian tahu bahwa pada saat pertemuan nantinya kalian akan mendapatkan rekaman filenya, rekaman dan juga latihan soalnya. Jadi 1 tahun sebelumnya, dari bulan sebelumnya. Jadi disesuaikan saja sama kebutuhannya. Kalau Assalamualaikum. Februari, berarti ikut yang bulan Izin, Februari. Waalaikumsalam. Tapi kalau misalkan izin bertanya Bang pas sudah Damar nanti yang mau bulan tanya Februari Bang. apa? Tadi maaf Bang baru Karena kita masuk bulan tersebut kita ada konten Iya. baru lagi sama soal dosen. keempat ya. Saya mau tanya ini kan ada bimbel nih dari MCU ya. Ini kan ada harga 15 kali Lebih bagus pertemuan ya, dari jauh-jauh hari. tidak mendapatkan TO. Gratis rekaman dan pembahasan. Ini harga promonya 129 ya, Bang ya. Baik. Untuk yang kelas reguler itu 129.000. Kita ada 2 kelas ya, Kak ya. Di kelas reguler dan juga kelas eksklusif. Untuk kelas reguler sendiri itu ada 15 kali pertemuan, namun tidak mendapatkan TO. Tapi tetap mendapat gratis rekaman dan pembahasan. Yang membedakan antara kelas reguler dan juga kelas eksklusif hanyalah ada TO dan juga tidak ada TO-nya. Dan untuk harganya tidak begitu jauh ya perbandingannya. Jadi kalau untuk Mbak Endang atau Kakak Endang mau boleh di kelas eksklusifnya nanti akan mendapatkan 1 kali tryout 180 soal dan juga untuk tryoutnya sendiri dikerjakannya di waktu luangnya Kak Endang sendiri. Nanti pembahasannya kami beritahu dan latihan soalnya juga kami kirimkan filenya. Seperti itu Kak Endang Apriliawati. Oke, terima kasih. Oh, ini saya mau tanya lagi. Yang 149 ini itu ada pembahasan, ada rekaman. Sudah itu apa ini? Ada waktunya jam 19.15. Itu setiap hari ya, Bang ya? Dari Senin sampai Jumat itu ya? Iya, betul, Mbak Endang. Jadi untuk harinya itu dari Senin sampai dengan Jumat di jam 19.15. Sama seperti webinar ini ya, Ibu ya, di 19.15. Namun kalau kita sudah memasuki bulan puasa, jamnya berubah di jam 14.15. Menyesuaikan juga Jadi kalau dengan 15 kondisi. kali pertemuan sampai bulan berapa itu, Bang? Bagaimana, Ibu? Kalau 15 kali pertemuan, jadi habisnya sampai bulan tanggal 27 Februari ya? Atau kayak mana? Iya, betul, Ibu. Sampai sampai 27 Februari.
Oh iya iya iya. Nanti setelah periode bimbel ada pendataan sertifikat bimbel ya, Ibu ya. Nanti Oh juga dapat untuk tiket. betul, untuk periode Maretnya nanti akan ada lagi bila mana Ibu ingin mendaftar di bulan Maret. Oh iya iya. Oke, makasih atas penjelasannya. Tadi nggak dengar jadi tanya. Iya, nggak Oke, apa-apa Ibu teman-teman. Endang. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, mungkin kakak-kakak yang lainnya yang masih mau bertanya, silakan. Kita sampai di jam 20.40 akan tutup Zoom-nya. Jadi bagi kalian yang masih ingin bertanya ataupun konsultasi, boleh di chat di kolom komen.